Pada kesempatan kali ini kami akan membahas 9 cara menata barang di rumah sempit supaya terasa lega. Namun sebelum menuju pembahasan atau topik utama, bagi Anda yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe berwarna merah. Dan jangan lupa klik juga notifikasinya berupa tanda lonceng di sebelah tombol subscribe supaya Anda tidak ketinggalan informasi penting dari kami. Meski tinggal di rumah kecil, kita bisa menunjukkan pada orang-orang bahwa rumah kita bagus dan cantik. Kuncinya adalah cara kita menata barang. Besar atau kecilnya rumah bukan jaminan bahwa rumah tersebut akan terlihat bagus. Meski rumah berdiri di atas lahan yang sempit, kita masih bisa membuat rumah terlihat cantik dan impresif. Menata barang di rumah kecil memang memerlukan teknik khusus. Teknik ini tidak hanya membuat barang tersimpan rapi, tetapi juga akan membuat ruangan terasa luas. Berikut adalah cara menata barang di rumah sempit yang bisa kamu ikuti dengan mudah. Yang pertama, menata pakaian. Cara menata pakaian supaya terlihat lebih rapi sangat mudah kok. Kelompokkanlah pakaian kamu berdasarkan model, jenis bahan, warna, atau fungsi. Misalkan, kelompokkan pakaian yang akan kamu gunakan saat bekerja di satu rak. Kemudian, kelompokkan pakaian yang biasa kamu gunakan untuk jalan-jalan di rak lainnya. Hal ini akan memudahkan kamu saat mengambil pakaian. Yang kedua, menata alat kerja. Nah, cara menata barang di rumah sempit satu ini pasti akan berguna untuk kamu yang sedang menjalani bekerja dari rumah atau work from home. Bekerja di rumah membuat semua alat kerja harus ditaruh di rumah. Bekerja di rumah membuat semua alat kerja harus ditaruh di rumah, mulai dari dokumen, buku catatan, alat tulis, hingga laptop. Supaya alat-alat tersebut bisa tertata rapi, gunakanlah sebuah rak minimalis sederhana. Pisahkanlah setiap barang berdasarkan kategori dan jenis barang. Misalnya, alat tulis kantor di satu rak, kemudian dokumen pekerjaan di rak sebelah, lalu buku-buku lainnya di sebelahnya lagi. Yang ketiga, cara menata barang di rumah sempit dengan teknik KonMari. Punya banyak pakaian di rumah tetapi ukuran lemari kecil. Pakaian kamu masih bisa disimpan kok, asalkan pakai teknik KonMari. Teknik KonMari merupakan teknik melipat pakaian dengan cara menggulungnya. Dengan teknik ini, lemari pakaian dapat menyimpan pakaian kamu dalam jumlah lebih banyak. Yang keempat, simpan alat-alat dapur secara rapi. Untuk menata alat-alat dapur semisal pisau, sendok, garpu, dan lain-lain, gunakanlah lemari yang tertutup. Alat-alat tersebut cukup berbahaya jika terjangkau oleh anak kecil. Maka dari itu, alat-alat tersebut harus disimpan dalam lemari yang tertutup rapat. Supaya terlihat rapi, gunakanlah lemari yang di dalam setiap raknya terdapat beberapa sekat, sehingga memudahkan kita memisahkan berbagai alat dapur berdasarkan fungsi. Yang kelima, menata piring dan gelas. Kamu hanya memerlukan lemari gantung berukuran kecil untuk menyimpan gelas dan piring. Untuk membuat tamu terkesan, kamu bisa menggunakan lemari dengan pintu kaca. Kemudian, tatalah piring dan gelas berdasarkan model dan fungsinya. Yang keenam, punya banyak alat di dapur sempit tidak masalah. Menata barang di dapur sempit memang gampang-gampang susah. Kamu tentu tidak bisa menaruh banyak lemari karena dapur akan jadi terkesan semakin sempit sekali. Untuk mengakalinya, kamu bisa menggantung beberapa alat dapur semisal wajan, panci, dan lain-lain di dinding ala desain industrial. Yang ketujuh, menata bahan makanan. Setelah berbelanja bahan makanan, tentu kamu akan memasukkan bahan makanan tersebut ke dalam kulkas atau lemari penyimpanan kamu kan? Nah, untuk menata barang tersebut secara rapi, kamu memerlukan kotak kecil yang terbuat dari kawat ram. Kotak tersebut akan membantu kamu mengatur peletakan bahan makanan di lemari, sehingga bahan makanan bisa dipisahkan berdasarkan jenis dan fungsinya. Yang kedelapan, menata barang di kamar mandi. Siapa di sini yang masih berantakan saat menaruh alat-alat mandi? Nah, supaya terlihat rapi, gunakanlah lemari kecil yang bisa kamu taruh di bawah wastafel atau dinding kamar mandi. Kemudian, jika diperlukan, gunakanlah box kecil untuk memisahkan alat mandi berdasarkan kategori, semisal sikat gigi, sampo, sabun muka, dan lain-lain.
Yang kesembilan, cara menata barang di rumah sempit dengan ruang ekstra. Punya ruangan ekstra di bawah tangga? Manfaatkan saja jadi lemari penyimpanan. Bentuk lemari penyimpanan di bawah tangga tentunya harus disesuaikan dengan bentuk tangga dan kebutuhan kamu. Dengan adanya lemari ekstra ini, barang-barang kamu dapat tersimpan rapi tanpa harus menaruh lemari berukuran besar yang bakal membuat rumah kamu terasa semakin sempit. Demikian ulasan mengenai 9 cara menata barang di rumah sempit supaya terasa lega. Bagaimana pendapat Anda? Silahkan tinggalkan komen di kolom di bawah video. Dan jika Anda merasa video ini bermanfaat, silahkan klik like dan share ke media sosial Anda. Sampai bertemu lagi di video kami selanjutnya.